Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi D3 Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ketiga terkait fungsi-fungsi manajemen di dalam pemasaran. Bersama saya, Johan Bimo Sukoco. Fungsi-fungsi manajemen. Tidak semua ahli manajemen sepakat mengenai nama apa yang harus diberikan dalam fungsi manajemen. Namun, ada kesepakatan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan harus disebutkan dalam fungsi manajemen. Ketidaksepakatan antara lain pada fungsi pemotivasian, di mana sebagian menyebutkan motivating, directing, leading, influencing, atau actuating. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini akan kita kaji kaitannya dengan manajemen pemasaran. Berikut ini dapat dilihat bagian terkait fungsi-fungsi manajemen. Cara membacanya adalah dari atas ke bawah. Misalnya, Josh Terry menyebutkan fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Demikian pula dengan Ernest Dale mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Josh Terry. Planning, Organizing, Actuating, Controlling yang disingkat dengan POAC. Sedangkan di sini merupakan fungsi manajemen menurut Josh Terry dan Leslie Weru. Ada Planning, Organizing, Motivating, Staffing, dan Controlling. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen menurut Josh Terry dan Leslie Weru ini ke dalam fungsi-fungsi di dalam manajemen pemasaran. Pertama, planning. Self-auditing menentukan keadaan organisasi sekarang, survei lingkungan pemasarannya, kemudian menentukan tujuan pemasaran itu, kemudian meramalkan pemasaran di masa yang akan datang, melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengarahan, mengevaluasi, mempertimbangkan tindakan-tindakan yang diusulkan, utamanya terkait dengan strategi-strategi pemasaran yang sudah dilakukan, mengubah dan menyesuaikan strategi pemasaran tersebut, merencanakan sehubungan dengan hasil pengawasan dan keadaan yang berubah-ubah tergantung minat pasar, kemudian mengkomunikasikan yang berhubungan terus selama proses perencanaan ini berlangsung. Kedua, organizing. Mengidentifikasikan, menetapkan, meneliti, dan menentukan pekerjaan dalam sales dan marketing yang akan dilaksanakan. Membreakdown pekerjaan, membagi pekerjaan-pekerjaan dan tugas tiap orang, apakah dia seorang tenaga sales atau dia seorang marketing. Ada yang tahu perbedaannya sales dan marketing? Jika sales, dia bekerja di bidang penjualan saja, namun berbeda dengan marketing yang dapat menentukan strategi penjualan tersebut. Kemudian, tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi ini juga dilakukan oleh seorang marketing di dalam pengorganisasian ini. Menentukan prasyarat setiap posisi, kemudian kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik, membagikan pekerjaan-pekerjaan ke sales atau marketing, mempertanggungjawabkan dan atas kekuasaan yang dilaksanakan, mengubah dan menyesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah berhubungan selalu selama proses pengorganisasian ini berlangsung. Yang ketiga adalah staffing, menentukan keperluan sumber daya manusia terkait sales dan marketing. Mengerahkan pegawai sedapat mungkin, menyaring kepegawaian, di mana dia menyaring, merekrut tenaga sales dan marketing yang kompeten. Selain menyaring, kemudian melatih dan mengembangkan skill dari sumber daya manusia terkait sales dan marketing tersebut, mengubah dan menyesuaikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sales dan marketing tersebut sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi, dan berhubungan setelah dan selama proses pengisian pegawai. Keempat adalah motivating, berhubungan dengan staf dan menjelaskan tujuan kepada bawahan, membagikan ukuran pelaksanaan pekerjaan,
melatih dan membimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan tersebut, semisal berhubungan dengan strategi atau target sales dan marketing. Kemudian memberikan bawahan upah berdasarkan pelaksanaan, memuji dan menegur dengan jujur, dan adanya lingkungan yang memberikan dorongan dan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutan, termasuk keinginan pasar dan lain sebagainya, mengubah dan menyesuaikan cara-cara memotivasi sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah, dan berhubungan selama proses pemotivasian. Yang kelima adalah controlling. Kegiatannya diantara lain menetapkan ukuran-ukuran terkait strategi pemasaran atau capaian kerja yang akan dicapai, memonitor hasil-hasil dan membandingkan ukuran-ukuran tersebut, memperbaiki penyimpangan yang ada di dalam pemasaran, mengubah dan menyesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi lapangan, dan berhubungan selalu selama proses pengawasan. Demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, saya mengutip quote dari Ali bin Abi Thalib. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dikalahkan dengan kejelekan yang terorganisir dengan rapi. Saya Johan Bimo Sukoco. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kelas-kelas berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.